الإمام عبد الله علوي الحداد. نويت التعليم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة وتمس بكتاب الله وتمس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nampaknya jamaah dari kelihatan belum makan. Kasih pantun dulu, mau nggak? Biar semangat semua. Nenek-nenek jual tomat. Tomat dijual di Simpang 4. Karena kita umat Nabi Muhammad, jawab salam syarasi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sambutan dari Bapak Ulis, Bapak Mukhlis Azhar, sampai Masya Allah sampai serak suara. Doakan beliau panjang umur, sehat badan beliau, dan ini semoga ini daya bermanfaat bagi umat manusia insyaallah. Sebelum kita mulai ceramah mau'izah hasanahnya, ada baiknya kita baca Quran dulu. Yang selama ini dilihat di YouTube sampai paket nggak ada. Kali ini lihat langsung, gak pakai HP. Asli ini udah di panggung, lihat. Tunjukkan sama orang-orang. Nih, ayo ngapal Quran. Jangan hanya Syarasi yang ngajak, tapi ibu semua, bapak semua, ayo ngajak. Jangan cuma hafal kulhu, Quran subirabbin nas. Sekali-sekali hafal surah-surah yang lain dari itu. Sekarang Syarasi akan bacakan surah. Dimohonkan diam semua. Gak ada yang boleh bicara, gak ada yang boleh berkata-kata, karena kita berhadapan dengan kalam Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Secara hormati Bapak di kota ataupun yang mewakilinya, kalau dalam Islam pemimpin negara itu disebut Al-Amirul Mu'minin. Tapi kalau di Indonesia wali. Wali itu juga sama, waliullah, sultanul awliya. Ya, cuma dirubah sama Indonesia wali, wali kota. Kalau orang awak, orang Minang menyebutnya wali nagari. Itu orang Minang, ya berasa orang Minang ini lah. Orang-orang Aceh tak ngerti. Sebelumnya Syarasi mau sapa jamaah pakai bahasa Aceh nih. Mohon maaf agak belepotan dikit ya. Jadi betulin. Uhawa jamaah semuanya. Alhamdulillah. Yang penting baik. Dan Bapak Kapolsek apa Kapolder? Kapolsek ataupun yang mewakili. Kalau istilah bahasa Arab polisi itu syurtah. Ya. Zaman
ada polisi, ada. Cuman tidak ada Polri. Polisi Republik Indonesia tidak ada sama Nabi. Itu bukan berarti tidak. Tapi zaman Nabi ada syurga, mengaman-ngamankan. Siapa yang mengamankan Nabi saat itu? Zaid bin Harithah yang ngamanin. Lihat dia, takut ada yang nyerang Nabi. Semoga getanyu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikit-dikit tahu ya. Yang penting pakai bahasa Aceh. Orang sini pakai bahasa Aceh. Di Aceh ini subhanallah, negeri Serambi Mekah. Kalau di Banda Aceh Bapak Ibu hadirin, andaikan pengajiannya rame, ini dari Masjid Baitur Rahman sampai keluar lapangan itu. Masjid Baitur Rahman. Siapa yang memimpin? Tengku Samunzir bin Husain, Syekh muda. Mimpin zikir la ilaha illallah. Itu Tengku Samunzir. Nah, kalau gini tidak apa-apa. Yang penting ada orang mau dengar ceramah. Khususnya ibu-ibu jangan gosip, Bu. Bu, jangan gosip, Bu. Salawat dan salam kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini, malam yang bila mana para pemuda dan pemudi sibuk nongkrong bonceng-boncengan. Dia merasa pemuda dan pemudi, ngakulah. Tapi kita pemuda-pemuda di sini semangatnya bergelora, mau ikut pengajian. Kemarin di Matangguli sampai ke jalan-jalan. Masya Allah, ke jalan-jalan itu. Di sini yang sampai ke jalan-jalan cuma setengah orang. Nah, tapi tidak apa-apa, yang penting mau dengarkan ceramah, mendapat ilmu baru. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang menceritakan tentang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Betul, Bib? Takutnya salah nanti. Barang siapa yang mencari jalan, dan jalan itu untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Nih Bapak Ibu semuanya, jalannya mau nuntut ilmu apa mau foto-foto? Coba foto-foto enggak? Nah, makanya cari ilmu baru. Tema yang berada di spanduk Pak Ulis beda sama yang di sekarang ini. Agak beda-beda dikit. Yang dipoto hitam manis, yang ini lebih hitam, Masya Allah. Ini lagi sempat sebelum ke rumah Habib Rizik foto. Agar foto kayak inilah. Yang kantong itu siwa, megang tasbih, pakai sorban. Itu sebelum ke rumah Habib Rizik foto dulu. Nah, buat nanti banner di Aceh pula kan. Jadi Syekh Rashid itu berubah sampai dulu kecil, sekarang udah besar, udah gemuk, tapi nggak segemuk apa tuh Arya, ada gemuk six pack gitu. Tema yang berada di spanduk ini generasi cinta Quran. Semuanya yang dirahmati Allah, pengen mau nggak semua keluarganya hafal Quran? Pengen. Makanya tema yang diusung Pak Ulis ini subhanallah, mantap, generasi cinta Quran. Lain kali buat tema Pak Ulis yang lebih mantap lagi Pak Ulis. Bagaimana cara mendidik anak supaya biar bisa cinta Al-Quran? Nah, tadi Pak Ulis menyebutkan dalam kata sambutannya, pemuda-pemuda sekarang ini udah bisa ngisap lem, melayang pikirannya, sel otak yang di dalam ini putus. Sampai ada Pak Kapolres kelepak lepu, macam pukul rebana tadi, plak. Apa kata orang ini? Saya tak takut pada Pak Kapolres, saya hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ngisap ngelem takut sama Allah. Itu perbuatan yang dibenci Allah, jangan kayak gitu. Sudah pandai pacaran, I miss you babe. Hati-hati.
mau generasi cinta Quran, jangan hanya omong doang. Amalkan dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari. Amalkan. Malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, suatu saat Allah akan punya keluarga. Sahabat bingung, siapa ya Rasulullah? Ahlul Quran wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, keluarga Quran, dan spesial sama Allah, yang paling dimuliakan sama Allah. Kalau mau dimuliakan sama Allah, setiap mau berangkat kerja, ibu-ibu nih yang hamil, yang mau punya anak, nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes garamnya dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Indah itu. Sapu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ibu-ibu indah itu. Bukan ibu yang Jeng, itu tetangga sebelah ngapain tuh? Nah, mulai nih ibu-ibunya nih. Masya Allah. Yang anak-anaknya mau hamilkan, malah di negeri Iran ada salah seorang anak namanya Syed Hussein Toba-Tobai. Saat Syed Hussein Muhammad Toba-Tobai ini hamil, ibunya menghamilkannya, itu didengarkan setiap itu baca Quran. Walaupun orang tuanya nggak hafal Quran, tapi mereka menghasilkan anak yang hafal Quran. No, sama kayak Syekh Rashid. Nanti ceritanya ada panjang, bisa siap satu malam itu. Ini di Iran, bayangin loh, ibu bapaknya nggak hafal Quran tapi melahirkan anak yang hafal Quran. Ditanya, Hussein, ini ayat tentang apa? Selalu dijawab dengan ayat-ayat Al-Quran. Gak sampai kita kayak bicara gitu. Dan menjawabnya dengan ayat Al-Quran. Bagaimana pendapatmu tentang Israel yang menyerang Palestina? Wa makaru makloh. Dia langsung menjawab dengan Al-Quran. Itu adalah namanya Syed Hussein Toba-Tobai. Itu generasi Quran. Nah, kaifa tarbiyatul aulad, bagaimana cara mendidik anak? Cara mendidiknya, amalkan hadis Nabi. Kalau anak kamu sudah sampai di umur 7 tahun, kalau dia tak mau sholat, pukullah bawah kakinya. Jangan kayak Syarasi pula, pukul sini cubit, sini pukul juga. Syarasi lebih parah. Pakai ada sapu rotan semua, plak. Sakit sih sakit, tapi ada denyut-denyutnya dikit gitu. Tapi Syarasi baru sadar, alhamdulillah, Umi mukul itu negur. Cid, jangan gini, cid, gini, cid, pukul. Waktu murojaah lupa ya, Rabbana, gugur kan ayat, rasa ini. Ibu tuh kayak gitu. Makanya kalau ibu kita tuh mukul, Masya Allah. Apalagi di sekolah, di pesantren-pesantren tuh. Nggak bisa ngafal, pukul tangannya. Mana tangan kamu? Ini, pukul. Itu zaman anak-anak pesantren itu, Masya Allah. Tapi sekarang nggak enak. Pak Ulis dah bangun pesantren. Males-males santri-santrinya kena hukum gitu. Saya rasa juga pernah kena hukum di sekolah. Ente nggak lancar, ente kena hukum. Kami aja terlambat sekolah, saya rasa terlambat sekolah, harus baca Quran. Mau tahu berapa halaman? 2 lembar harus tamat. Saya rasa gelisah juga. Ini kenapa kok datang terlambat ini? Kok bisa baca Quran? Baca Quran harus 2 halaman. Tapi saya rasa jalanin dengan santai gitu. Jadi saya rasa sadar, akhirnya bisa murojaah pas terlambat gitu. Itu perintah Nabi. Kalau dia nggak mau sholat, pukul bawah kakinya. Karena nggak mau sholat. Kalau saya rasa sendiri tegur, nak, cit, ya sholat cit. Acit gugup. Ini gimana nih jawabnya nih? Udah takut, udah geger. Udah Mi, udah. Bohong, awas bang, awas nanti Umi kena pukul lagi. Nah, gitu. Cuman ibu-ibu sekarang nih, Masya Allah, subhanallah. Sayang anak malah dikasih HP. Betul nggak Bu? Betul. Makanya jangan kasih HP sama anak Bu. Saya rasa memang iya kadang main HP. Mau tahu dengar ceramah doang.
nyari referensi, ini mana yang betul, mana yang betul. Cuman Masya Allah, malah di Jawa sana ada 2 siswa SMA dan kuliah itu kena. Jadi nggak mau lepas sama HP, nggak mau lepas. Makanya kalau sayang anak tuh dipukul-pukulkan, sayang anak. Anak ibu masukkan ke sini, biar dilatih jiwa dan raganya. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada nangis 20 tahun ke depan jadi pecandu narkoba, pacaran, Masya Allah. Tanya sama suaminya, Bu, kenapa nangis, Bu? Ditanya sama Pak Ustadz, Bu, kenapa nangis, Bu? Anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Di rumah kasurnya tebal, di pesantren kasurnya tipis. Di sana di rumah kan, nak pedas nak. Di sana di blender juga bijinya Pak Ustadz. Lebih baik ibu nangis sekarang, Bu, pada ibu nangis 20 tahun ke depan. Masukkan anak ibu ke pesantren di Kota Blang ini, masukkan ke pesantren Syekh Rashid Al-Mukhlisin. Dan terlahirlah ulama-ulama masa depan seperti yang disebutkan tadi, Tengku Syihabuddin, Abu Kumala, Allah yarham. Masukkan di sini. Biar anak-anak bapak ibu semua bisa hafal Quran. Biar bangga. Jangan anak ibu dimasukkan ke, memang boleh masukkan ke Universitas ITB, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Institut Seni Indonesia tidak apa-apa, bagus. Tapi Quran dan agama jangan lupa. Karena kasihan, ilmu dunianya banyak, akhiratnya dikit. Sekarang saya rasa mau nanya, mau nggak anak bapak ibu, ya, mau nggak anak bapak ibu dimasukkan ke sini? Mau nggak? Makanya belajar dulu, baru masuk ke sana. Agar dicampurkan Al-Quran dan teknologi, Al-Quran dan sains. Biar orang-orang kafir itu kalah argumennya. Dengan anak bapak ibu dimasukkan ke Syekh Rashid Al-Mukhlisin, ke pesantren Al-Fatah Tempur Magetan, insya Allah akan kalah argumen orang kafir. Setahu saya Pak, Al-Quran dan sains itu memang ada. Siapa bilang? Ada Pak. Laut yang ada di Cordova itu Pak, ini kan separuh tawar dan separuh asin. Itu memang ada dalam Quran Pak. Kalah orang kafir, menang anak bapak ibu. Senang gak bapak ibu? Senang. Makanya masukkan ke pesantren, ajarkan mereka dari kecil Quran. Ajarkan. Ibu-ibu tuh jihadnya di rumah, ngajarin anak agama, ngajarin anak Quran. Bukan berjihad bawa pisau di Palestina, memang iya. Seseorang ibu menyusul anaknya jadi syahid. Anaknya syahid, orang tuanya syahid. Kita di Indonesia ini nikmatnya Masya Allah, kita bisa ngikut pengajian. Ibu-ibu kamil dari pengajian, ajarkan sama anak ibu. Nah, Islam itu terdiri dari 5 perkara. Indah rumah tangga yang soleh, sakinah mawaddah warohmah. Alimu dinakum, ajarilah anak-anak kamu agama. Karena kalau anak-anak tadi ajarkan agama, nanti dia akan berkarat macam besi. Dibiarkan jadi berkarat, seperti itulah nanti anak bapak ibu. Alimu dinakum, ajarkan anak-anak mereka agama. Agama memang sangat penting, dunia memang sangat penting, tapi ilmu akhirat juga ada. Ilmu akhirat juga ada. Jangan ilmu dunia aja, akhiratnya nggak ada. Makanya masukkan ke pesantren, masukkan ke pendidikan agama, masukkan ke pendidikan MDA, pesantren, rumah tahfiz, itu bagus. Agar anak bapak ibu terlahirlah di kota Laksmawe ini hafiz dan hafizah. Di kota Blang ini, nggak hanya di Kota Blang, Banda Aceh, Aceh Utara, semua dunia dan Sabang Aceh akan terlahir hafiz dan hafizah insya Allah. Amin. Bu, ibu, ngerumpi bu, jujur bu, jangan ngerumpi bu ya. Satu ayat yang menceritakan tentang ngerumpi. Apakah kamu mau memakan daging saudara kamu sendiri? Nah, bu, mau makan daging saudara sendiri nggak bu? Jangan ngerumpi bu.
Stop ngerumpi. Tidak ada untuk ngerumpi. Sekarang kita mau mendapatkan ilmu baru, mau menuju jalan ke surga, kita harus serius. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah kitab. Setiap agama mempunyai kitab suci. Yang cuma di pelajaran agama itu cuma 4. Yang sebenarnya itu ada 5. Itu yang 5 itu apa? Pertama, Al-Quran, punya umat Islam yang sering kita baca. Kedua, Taurat, punya Nabi Isa. Ketiga, Zabur, punya Nabi Daud. Taurat mempunyai Nabi itu. Dan yang kelima, Suhuf. Itu ada surah Al-A'la, 2 ayat terakhir, juz 30, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran suci. Bukan 4 kitab suci yang kita nak tahu, 5 saja. Apa itu Suhuf? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Al-Quran itu adalah huwal kalamul mu'jiz, kata-kata mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'abbad bitilawatihi, dibaca setelah salat, dibaca selesai Al-Fatihah, waladhdallin, amin, dibaca ayat Quran. Jangan pula begini, wa inil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, ya Nabi salam, bukan. Baca itu al-muta'abbad bitilawati, yang dibaca sehabis Al-Fatihah. Dan itu riwayatnya itu mutawatir. Mutawatir itu rame-rame, bersama-sama. Itu namanya mutawatir. Dan Al-Quran itu juga hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu nama-nama Quran. Nama-nama Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wala kitab baru, Al-Quran dah turun, dzikra dah ada pula. Jangan mau dibodoh-bodohi sama orang. Al-Dzikra itu nama Al-Quran. Bisa jadi juga nama majelis, dipimpin oleh siapa? Kiai Haji Arifin Ilham. Tapi ini juga nama Quran, Az-Dzikra, yang menjaga, mengingat. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Az-Dzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun. Itu pertama, Az-Dzikra. Yang kedua, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini syifa, penyembuh, obat. Misalnya ada keluarga bapak ibu yang kesurupan, bacakan ayat-ayat yang mengusir setan. Dan ayat kursi bisa jadi. Siapa yang bilang ayat kursi tadi? Ramadan, semoga Allah kasihkan keberkahan pada akhuna Ramadan insyaallah. Selain ayat kursi, surah Al-Falaq, surah An-Nas, tiup kepada yang mana yang sakit. Itu Quran itu asy-syifa, penyembuh bagi seluruh umat manusia. Disembuhkan. Nah, kalau mau datang ruqyah, jangan hanya dibuat pesantren Pak Ulis. Sekali-sekali buat rumah ruqyah Syekh Rashid Al-Mukhlisin. Ini orang yang sakit jiwa, orang yang kesurupan masuk sini. InsyaAllah akan diruqyahkan sama orang-orang berpengalaman insyaAllah. Buat satu lagi Pak Ulis, biar lengkap Al-Khalisul Mukhlis insyaAllah. Yang ketiga, Al-Huda, petunjuk. Jadi selain GPS yang nunjuk jalan, Quran bisa jadi nunjuk jalan. Jalan kemana? Jalan ke surga. GPS nunjuk jalan, turn left, turn right, belok kiri, belok kanan, lurus. Tapi Quran juga menunjukkan jalan. Hudan linnas wa bayyinat. Quran itu al-bayyinat, bukti yang memang nyata. Istilah orang Inggris itu real, nyata. Real, nyata. Selain itu masih banyak lagi Quran.
dikeluarkan hadis dan Quran, Syekh Rashid akan buka dari Quran. Surah Fatir, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Sungguhnya orang yang membaca kitab Allah dan menunaikan salat di akhir hayat, wa tijaratan lan tabur, pahalanya tak akan putus-putus. Itu Quran surah Fatir. Quran surah Al-Qamar ini disebutkan berkali-kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami jadikan Quran itu mudah, maka ada enggak yang mengambil pelajaran dari Quran itu? Itu dua ayat dari Quran dan masih banyak lagi. Nah, hadis pertama kita buka dulu dari kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini banyak cetak. Ada dari mukhtasornya, ada dari syarahnya, ada dari jawahir. Jawahir yang mengarang itu Al-Imam Qustilani. Imam Qustilani membuat Jawahirul Bukhari. Jawahir artinya mutiara. Bukhari nama daerah yang berada di Uzbekistan bernama Bukhara. Jadi makanya Jawahirul Bukhari, mutiara dari hadis-hadis Bukhari. Sekarang kita buka kitab aslinya Al-Bukhari. Dalam kitab Fadailul Quran, bab khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rawinya ada 3. Dari Abdullah Umar, dari Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Amr bin Ka'ab kalau nggak salah. Pertama dari riwayat Utsman bin Affan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu riwayat Utsman. Dan riwayat Ka'ab, riwayat Ali itu khiyarakum. Tapi artinya juga sama, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita buka kitab hadis yang kedua, tutup Bukhari, buka Sahih Muslim. Sahih Muslim dalam bab Al-Mahir bil Quran. Siapa rawinya? Perempuan, Aisyah, istri Rasulullah. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramin barara. Orang yang baca Quran mahir, pandai. Baca Qurannya suaranya merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara merdu. Dia akan bersama. Dan ini kalimat ini ada dalam Quran. Ma'as safaratil kiramin barara. Bi aidi safara kiramin barara. Ada dalam Quran. Itu artinya apa? Dia akan bersama para malaikat, para ulama, para syuhada. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'tamu. Dan orang yang membaca Quran masih terbata-bata. Kayak mana baca orang terbata-bata tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah tak bisa-bisa. Apa kata Nabi? Dia masih keberatan. Wa huwa 'ala syaqqul lahu ajrani. Dia akan dapat 2 pahala. Kita tutup Sahih Bukhari, yang Sahih Muslim. Kita lanjut ke hadis lain, menelusuri hadis-hadis yang lain. Masih banyak hadis yang menceritakan Al-Quran. Kita buka dalam kitab Sunan Ibnu Majah, riwayat dari sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa hafidhahu, barang siapa yang membaca Quran dan menghafalkannya, adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Mau enggak? Makanya sering-sering baca Quran. Yasyafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti, dan menganugerahinya hak untuk memberikan syafaat bagi 10 orang keluarganya. Dia mau ngasih syafaat terserah. Mau ke Pak Ulis boleh, mau ke istrinya boleh, mau ke anaknya boleh. Yang jadi penghafal Quran, bapaknya, mau anaknya, mau ibunya, mau semuanya. Yang penting 10 orang keluarganya. Isilah rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Kulluhum qad istaujabat nar. Itu semua 10 orang keluarga itu sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Misalnya nih Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu masuk neraka, datang anak Ibu, wahai keluargaku, aku ingin memberikan syafaat kepada semuanya. Aku akan menarik kalian dari neraka ini. Subhanallah, indah. Wasyafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti kulluhum qad istawjabat nar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebagian dari Bapak Ibu sudah mulai merunduk ataupun bertawabuk. Tawabuk. Mungkin tidur yang ngantuk. Biar nak suntuk, kita hadroh lagi. Tim hadroh, ini nampaknya kurang kemana nih? Oke. Biar nggak suntuk jamaah semua. Kali ini qasidah buat para pemuda dan pemudi. Dengerin. Daripada insaf, daripada sadar, daripada kejahatan sekarang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sedih kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa
astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Jadi qasidah tadi menceritakan tentang keadaan pemuda zaman sekarang. Dan kalau ketemu sama cewek pakai kacamata hitam, ganteng kan? Itu hati-hati. Makanya kita lanjutkan. Mukjizat Al-Quran yang sekarang ini masih ada itu apa? Yang pertama contoh jasad Fir'aun yang ada di Mesir. Surah Yunus. Dan kami abadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang mukmin. Ini ayat turun zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad belum ada ketemu jasad Fir'aun. Tapi sejak Nabi Muhammad wafat dicari-cari. Jadi ada seseorang ilmuwan purbakala. Jadi dia sampai ke dalam laut. Dia lihat macam ada orang berpakaian lengkap, pakai pakaian kerajaan Mesir. Jadi semua orang angkat. Gimana aja kita teliti ini semua. Semuanya diteliti. Semuanya sepakat bahwa ini Fir'aun yang mengejar Musa. Fir'aun itu bukan namanya Bapak Ibu, tapi Fir'aun itu gelar. Fir'aun yang mengejar Musa itu berarti dari anak Ramses. Bahasa Arabnya Ibnu Ramses. Itu memang nama orang Mesir zaman dulu. Tidak sama kayak sama orang Mesir zaman sekarang. Namanya Mahmud, Abdullah. Dulu namanya Ramses. Aneh-aneh namanya orang Mesir itu. Kedua, laut terbelah berada di Cordova, Spanyol. Kalau Syekh Rashid bilang Cordova Spanyol, enggak tahu Cordova Spanyol? Enggak tahu. Real Madrid Barcelona? Enggak tahu. Mereka ada tinggal di sana itu. Payah kalau orang nengok, orang nggak tahu geografi rasanya. Makanya lihat-lihatlah Mesir, Libya, Rusia, Aljazair, Maroko. Maroko itu ada nama ibu kotanya Casablanca. Istilah bahasa Arabnya Darul Bayda. Katanya Pak Ulis mau bangun pesantren baru, makanya saya kasih nama Pak Ulis. Bagus kasih nama ini Darul Bayda. Sehingga orang yang berada di pesantren Darul Bayda hatinya putih semua. Istilah itunya bahasa Marokonya Casablanca. Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca putih. Istilah bahasa Arabnya Darul Bayda seperti itu. Maroko, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko. Lanjut ke bawah, nyebrang kita sampai ke Spanyol, Cordova. Dulu rupanya Cordova itu Islam juga dulu. Banyak orang jarang tahu. Cordova itu dulunya Islam. Sesuai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dia ada laut terbelah, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Seharusnya yang nyambung ini ibu-ibu pengajian. Mana suaranya ibu? Udah lama nggak ikut pengajian makanya. Sudah lupa. Jadi Al-Qur'an ayat ini di sini airnya asin, sini airnya tawar. Jadi ikan yang tetangga ini nggak mau masuk ke daerah yang ini. Ikannya ini nggak mau masuk ke daerah yang ini. Menjaga. Entah kenapa itu nggak ada pembatas dari batu. Tapi Allah berikan keajaiban. Lihat lebih lanjut www.google.com. Cari laut yang disebutkan dalam Quran, pasti ketemu. Dan ajaibnya Masya Allah, kita akan bicara seputar Al-Quran ya, ke segmen seputar Quran. Bapak Ibu coba cari buah nangka. Besok melakukannya. Cari buah semangka. Semangka dibelah. Ibu yang punya murattal Quran ataupun punya suara Quran, coba ibu dengarkan ke semangka.
Lihat reaksinya seperti apa. Sama air itu coba. Nah, air sekalian promo nih, ada list nih. Nah, ini yang mau minum insyaallah barokah insyaallah. Insyaallah nanti akan ada hadir air yang akan dibacakan Quran. Namanya tetap Adelis tapi beda. Airnya dibacakan Quran insyaallah murni. Insyaallah. Bu, coba air contohnya Adelis inilah. Ibu dengarkan dia Quran. Sel-sel melukul airnya itu akan berubah. Ibu coba lihat orang sakit. Kalau dia suka sama Justin Bieber ataupun sama Alan Walker, jangan dengarkan lagu itu, tapi dengarkan Quran. Jadi kepada tubuh yang sakit itu pengaruh Al-Quran itu rasanya mau sembuh gitu. Jadi ada cerita Syekh Rashid dijauhkan dari Quran. Dibawalah Syekh Rashid ke Tibun Nabawi, pengobatan Nabi SAW, bacakan Quran, sembuh. Tidak pakai obat paracetamol, tidak pakai obat apa itu, langsung sembuh. Karena Quran itu kenapa? Quran itu punya asy-syifa, obat bagi seluruh manusia. Apa adab-adab dalam membaca Quran? Pertama, kita harus berwudu. Setelah berwudu, kedua, carilah tempat yang suci. Cari tempat yang suci. Seperti apa? Di musholla ini bagus tempatnya. Cari tempat mana yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai kebersihan, mutatahhirin. Dan usahakan pakaian kita bersih. Jangan pakaian putih, peci putih, HP putih, hati kayak kambing hitam. Kita cari tempat yang suci, sudah pakaian yang bersih. Dan baca Quran itu dimulailah dari isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu adalah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adzah. Kemudian setelah isti'adzah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak Ibu lihat musabaqah tilawatil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apanya udah rasa di musabaqah aja rasanya nih. Ada lampu merah, kuning, hijau. Berhenti semenit kuning, berhenti lagi semenit hijau. Ada. Habis itu membaca basmalah. Surah yang tidak pakai basmalah itu surah apa? Surah At-Taubah. Al-Anfal, At-Taubah. At-Taubah itu tak pakai basmalah. Karena sebagian ulama berfatwa karena surat itu tidak pakai basmalah karena ada surat tentang perang, ada surat tentang sebagian menceritakan tentang orang munafik. Jadi itulah sebab kenapa At-Taubah tak pakai basmalah. Setelah itu, jika ada orang sholat di samping kita, ibu kecilkan suaranya. Ibu kecilkan suaranya. Bapak ibu kecilkan suaranya. Karena kenapa? Mengganggu kekhusyuan, mengganggu keseriusan orang yang lagi sholat. Makanya, misalnya Bapak Ibu di rumah nih, Bapak sholat, Ibu sedang berhalangan, Ibu kecilkan suaranya kalau mau baca Quran. Nah, menutup bacaan Quran itu adalah Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berakhir ceramah kita sampai di sini, nah. Cuman kayak musabaqah aja. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang benar firman Allah. Makanya dalam baca Quran itu usahakan dalam ayat-ayat kita harus, makanya kalau baca Quran itu harus pakai baca Quran terjemah. Jika Bapak Ibu baca terjemahnya, resapilah ayatnya. Ya, resapkan dalam hati. Ya Allah, ampunilah dosaku. Diresapkan ayatnya. Agar kenapa? Tafsirah pelajaran bagi kita.
Sekarang ini Al-Quran disalahgunakan, Masya Allah, dinistakan. Suami meninggal, Quran di atas kepala mayat, anak sibuk bicara, istri nangis. Quran dia taruh di atas kepala mayat, apa mayat itu nak baca? Bismillah. Pada lompat orang tak iya di rumah. Bayi lahiran, taruhkan Quran di atas kepala bayi. Itu namanya dijadikan jimat. Jimat yang tak boleh itu seperti apa? Jimat itu memang ada larangannya. Kalau Quran sebagai pelindung diri. Kalau ada tuh yang sering dipakai orang itu, na'alun Nabi, sendal Nabi, itu nak apa-apa. Mereka bertabaruk, minta barokah. Ya. Jangan bilang kata orang itu jimat, nak. Pakai Habib ini tabarruk, Habib sedang bertabarruk. Tengok para Habib-Habib yang ada di jauh sana, di Yaman sana. Mereka rata-rata pakai ini. Adik yang di sop depan ini pakai bertabarruk. Makanya jangan salah mengartikan Quran itu sebagai jimat. Nah, Quran itu pelindung untuk Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala pelindung untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nambah ceramahnya, Bu. Pak, nambah. Insyaallah kapan-kapan 8 Agustus insyaallah ya. Bersama Ustaz Abdul Somad insyaallah. Insyaallah Syekh Rashid akan pakai pakaian Aceh insyaallah. Macam Ustaz Somad datang ke Banda Aceh, Syekh Rashid pakai itu juga insyaallah. Pakai rento. Ada orang macam-macam. Berani nih. Makanya semoga ini menjadi bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Baca maulid dulu. Mari kita baca doa maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ولقد نشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثانا عليه فما يساوي الكون منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ تسجنا فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود إله له حبانا يا ربنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا تراعنا وربط فيه في كل حال حبلنا وحبالا من دوا ومن ولانا والمحسنين ومن حبانا ردانا وذوي الحقوق وظالم الأوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بيننا بينك لا أنت ترانا ولقد رجوناك فحق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واخضع كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عجلا مرضانا أجد لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقوبنا يا ربي وجمعنا وأحباب لنا
الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وراحة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر العلماء الصالحين خصوصا إلى أستاذنا عبد الصمد وأستاذنا ذو الكفل محمد علي. الله يبارك ويحافظ. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina, wafi Suriah dan yang berada di Suriah, wafi Rohingya dan berada di Rohingya, wafi kulli makan dan di setiap tempat ya Allah, wafi kulli zaman dan di setiap zaman ya Allah, khususan ila biladina Laksmawe wa Indonesia Allah, terkhususan kepada negeri kami negeri Laksmawe ya Allah dan negeri Indonesia. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Syekh Rashid, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Syekh Rashid sendiri. Insyaallah lain waktu kita jumpa lagi. InsyaAllah di Agustus Syekh Rashid akan bersama Ustaz Somad. InsyaAllah akan dibahas semua keilmuan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik